Hai hai hai, ketemu lagi di channel Edumatik, tempat belajar asik tanpa limit. Di video kali ini kita akan membahas paket soal bagian B. Untuk video sebelumnya kita sudah membahas paket soal bagian A ya. Nah, untuk yang mau lihat video sebelumnya silahkan dicek aja. Sekarang kita beranjak ke soal nomor 1 untuk paket soal bagian B. Di sini kita punya soal bentuk sederhana dari 1 plus kotangan kuadrat beta adalah titik-titik-titik. Oke, sebelum kita ke soal, ada hal yang harus kita ingat dulu. Ingat ya, kotangan itu dia bentuk kebalikan dari apa? Betul, dari tangan. Berarti kotangan beta itu adalah 1 per tangan beta. Oke, tangan itu apa? Tangan itu kan sin per cos ya. Berarti kalau kebalikan tangan artinya kebalikannya juga. Berarti sama dengan cos beta per sin betanya. Jadi dibalik ya, yang asalnya sin per cos jadi cos per sin. Nah, ini hal yang harus kita ingat untuk menyelesaikan soal di atas. Sekarang kita langsung coba ke soal ya. 1 ditambah kotangan kuadrat beta sama dengan, oke, satunya kita tetap ya, belum bisa kita ubah gitu. Sekarang kotangan kuadrat beta, kita ubah kotangan kuadrat beta ini menjadi cos beta per sin beta, berarti sama dengan cos kuadrat beta per sin kuadrat beta. Nah, udah dapat ya perubahannya, tapi ini belum sederhana. Kita belum mengoperasikan si satunya ini buat apa sih gitu ya. Nah, untuk bisa dioperasikan, kita samakan dulu penyebutnya. Karena di sini penyebutnya kan kalau satu itu artinya 1 per 1 gitu ya. Nah, 1 dikali sin kuadrat beta, berarti penyebutnya adalah sin kuadrat beta. Oke, kita samakan nih. Sin kuadrat beta dibagi 1 dikali 1, tetap sin ya. Berarti sin kuadrat beta ditambah, nah kalau yang ini tetap ya, karena penyebutnya sudah sama, cos kuadrat beta. Nah, sudah sederhana belum? Belum ya. Sekarang kita sederhanakan lagi. Lihat di sini ada sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Apa tuh? Ayo. Itu adalah rumus identitas trigonometri. Masih pada ingat kan? Kalau sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta itu sama dengan 1. Nah, ini adalah salah satu rumus identitas trigonometri dasar. Berarti di sini sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta itu sama dengan 1. Oke. Sisanya sin kuadrat beta. Nah, berarti di sini kita punya 1 per sin kuadrat beta. Ini sederhana belum? Belum ya. Ingat, 1 per sin kuadrat ini merupakan bentuk kebalikan dari apa? Nah, 1 per sin beta itu dia sama dengan apa? Betul, sama dengan kosekan beta. Berarti kalau 1 per sin kuadrat beta itu sama dengan kosekan kuadrat beta. Berarti jawabannya di sini adalah kosekan kuadrat beta, bentuk yang paling sederhananya. Oke, gimana? Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal yang kedua. Paket soal bagian B nomor 2. Bentuk sederhana dari tan A sin A ditambah cos A adalah titik-titik. Oke, di sini bentuk sederhana dari bentuk ini ya katanya ya. Berarti kita harus mencari bentuk paling simpel dari tan A dikali sin A ditambah cos A. Oke, kita tulis ya soalnya. Tan A dikali sin A ditambah cos A sama dengan, nah di sini yang perlu kita ingat bahwa tangan alfa atau tan A itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, ini rumus dasar ya. Berarti karena tangan itu adalah sin A per cos A, nah kita tulis di sini sama dengan sin A per cos A dikali sin A ditambah cos A. Nah, sin A sama cos A nya belum berubah ya. Sama dengan
sin A dikali sin A berarti sin kuadrat A ya, ditambah cos A. Oke, yang ini tetap ya, tetap per cos alfa. Nah, masih belum sederhana ya. Sekarang kita samakan penyebutnya, berarti sama-sama menjadi per cos A. Cos A dibagi cos A 1 dikali sin kuadrat A berarti tetap sin kuadrat A. Nah, cos alfa dibagi 1 dikali cos alfa berarti, oh bukan alfa ya, A ya, ingat ya, cos A. Berarti kita punya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A dibagi cos A. Oke, ingat lagi rumus identitas dasar trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, berarti ini sama kan bentuknya ya, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, 1 per cos A. Ingat, ini adalah sebuah bentuk kebalikan ya. 1 per cos alfa atau 1 per cos A itu akan senilai dengan sekan alfa. Nah, di sini sekan ini adalah kebalikan dari 1 per cos A. Berarti 1 per cos A itu sama dengan sekan A. Oke, selesai. Gimana, gampang kan ya untuk soal yang nomor 2? Kita beranjak ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3. Wah, levelnya agak naik dikit ya. 1 plus sin X per cos X ditambah cos X dibagi 1 plus sin X sama dengan 2 sekan X. Oh, ini harus dibuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, yang kita buktikan itu biasanya yang panjangnya. Berarti yang ruas kiri. Bener gak dia sama dengan 2 sekan X? Oke, sekarang kita mulai. Kita tulis dulu ya soalnya seperti biasa. 1 plus sin X per cos X ditambah cos X dibagi 1 plus sin X sama dengan. Oke, karena di sini biasa ya kalau penyebutnya berbeda berarti agak bisa dioperasikan, kita samakan dulu penyebutnya. Kita kasih garis yang panjang, gak apa-apa lah keriting dikit biar kece ya. Berarti samakan penyebutnya menjadi cos X dikali 1 plus sin X. Nah, sekarang udah sama nih. Cos X dikali 1 plus sin X dibagi cos X berarti 1 plus sin X. Sekarang 1 plus sin X dikali 1 plus sin X berarti menjadi 1 plus sin X pangkat 2 ditambah cos X dikali 1 plus sin X dibagi 1 plus sin X berarti sisa cos X ya. Cos X dikali cos X berarti cos kuadrat X. Oke, ini perubahan pertama. Kita belum mendapatkan 2 sekan X ya. Sama dengan, nah di sini kita punya 1 plus sin X pangkat 2. Jadi apa tuh? Oke, teman-teman masih ingat bentuk A plus B pangkat 2 itu menjadi, kalau kita kalikan ya, A plus B dikali A plus B, nanti hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini juga berlaku untuk 1 plus sin X pangkat 2. Berarti menjadi 1 kuadrat, tetap aja 1 ya, ditambah 2 kali A kali B, berarti ditambah 2 kali 1 kali sin X. Berarti hasilnya 2 sin X. Nah, ditambah B kuadrat, berarti sin X kuadrat, atau kita tulis sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X yang ini ya. Nah, penyebutnya masih tetap cos X dikali 1 plus sin X. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Oke, itu adalah salah satu rumus identitas trigonometri dasar, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, berarti di sini juga 1 ditambah 2 sin X ditambah berapa? Betul, 1 ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu 1.
Nah, penyebutnya masih belum kita rubah lagi ya. Berarti cos X dikali 1 plus sin X. Nah, ini kita bisa jumlahkan ya. 1 tambah 1. Kalau misalkan bingung, dikasih garis nih. Yang ini yang bisa kita jumlahkan ya. 1 ditambah 1 hasilnya berapa? Ayo, susah banget. Iya, pintar. 2. 2 ditambah 2 sin X dibagi cos X dikali 1 plus sin X. Oke, ada kecurigaan nih. Di bawah ada 1 plus sin X, di atas ada 2 plus 2 sin X atau 2 kali lipatnya ya. Berarti kita bisa keluarkan ya. Kita menggunakan metode distributif atau distribusi ya. Berarti ini 2-nya kita keluarkan. Nah, 2 dikali berapa? Biar jadi 2 dikali 1. Betul. 2 dikali berapa? Biar jadi sin X. Berarti dikali sin X. Nah, ini sudah sama ya. Di atas sama yang di bawah ada 2 elemen yang sama yang bisa kita coret. Nah, sekarang jelaskan mana yang bisa kita coret. Betul sekali, 1 plus sin X sama 1 plus sin X. Sekarang yang tersisa apa? Yang tersisa adalah 2 per cos X. Ya, agak panjang juga ya. Ingat, ini adalah salah satu bentuk kebalikan. Kalau kita punya 1 per cos X, berarti hasilnya itu adalah sama dengan secant X. Nah, kebalikan dari cos itu secant. Nah, ini juga apa? Kebalikan dari cos. Cuman di sini di atasnya 2, berarti pengalinya 2 ya. 2 per cos X berarti sama dengan 2 kali secant X. Selesai, terbukti deh bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Atau 1 plus sin X per cos X ditambah cos X per 1 plus sin X sama dengan 2 secant X. Oke, selesai. Sekarang kita beranjak ke soal nomor 4 untuk paket soal bagian B. Ini dia soalnya. Oh, masih pembuktian ternyata ya. Buktikan bahwa sin A dikali secant A ditambah kotangan A sama dengan tangan A ditambah cos A. Oke, berarti yang paling kompleks tuh yang sebelah kiri ya. Berarti kita harus membuktikan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Jadi yang kita hitung adalah ruas kiri. Oke, di sini ada bentuk secant dan kotangan. Untuk mengingatkan saja bahwa secant alpha, oke, kita tulis secant alpha itu adalah kebalikan dari cos, berarti sama dengan 1 per cos alpha. Dan yang kedua, di soal juga ada kotangan A ya, atau kita tulis di sini kotangan alpha, itu dia adalah kebalikan dari tangan atau 1 per tangan alpha. Oke, sekarang kita coba nih eksekusi soalnya ya. Di sini kita punya soal sin A dikali secant A ditambah kotangan A sama dengan apa gitu ya. Benar gak sama dengan tan A ditambah cos A? Oke, sin A nya sudah sederhana, gak perlu kita ubah lagi. Sin A dikali, nah secant itu tadi apa? 1 per cos A ditambah kotangan A, 1 per tangan A. Oke, sekarang karena sudah begini kita kalikan saja ya. Berarti di sini sin A dikali 1 per cos A itu sama dengan sin A per cos A ditambah sin A dikali 1 per tangan A, berarti sin A dibagi tangan A. Sekarang oke, di sini ada tangan nih, bisa kita rubah ya. Berarti sin A per cos A ditambah sin A dibagi, nah tangan itu kan dia senilai dengan sin per cos, sin A per cos A ditambah sin A cos A dibagi sin A. Ini ada yang bisa kita coret-coret gak? Ada ya. Sin A dibagi sin A sama dengan 1 ya. Sin A per cos A itu sama dengan tan A ditambah
1 dikali cos A. Ya, cos A tetap kan. Oke, selesai. Berarti terbukti bahwa sin A dikali secant A ditambah cos tangan A sama dengan tangan A ditambah cos A. Terbukti. Gimana untuk soal nomor 4? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekian pembahasan video kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.